Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 85. Setelah terjadi keheningan karena ucapan Saitama tentang sup, Flashy Flash meluruskan kembali pembicaraan dengan berkata, "Singkatnya, aku ada di tingkat yang lebih tinggi dari Sonic di desa. Paham?" Tapi saat itu Saitama masih saja memikirkan sisa sayuran di kulkas yang masih bisa dia manfaatkan untuk membuat sup. Lalu dia berkata sendiri, "Aku harus beli daging dan bawang." Sementara itu Flashy Flash mulai berdiri dan pamit. Tapi sebelum pergi, dia berkata kepada Blaze, "Blaze, sampaikan salamku untuk orang itu, siapapun dia saat dia masih menjadi manusia." Blaze terkejut mendengar pesan dari Flash itu. Setelah itu Flash pun pergi. Kemudian karena ucapan Flash, Genos akhirnya tahu bahwa pria tua yang ada di kamar senseinya itu ternyata Blaze. Dia berkata, "Jadi kau itu Blaze, aku Demon Cyber. Aku sudah dengar semuanya dari Shichi. Jika ada masalah, silakan saja katakan pada Saitama Sensei kapanpun." Blaze meresponnya dengan berkata, "Ya, akan kupertimbangkan." Sementara Saitama saat itu masih saja serius memikirkan sup yang akan dia buat. Dia berkata sendiri, walaupun dulu itu cuma daging dengan krim ya. Kemudian, saat berjalan di lorong markas Asosiasi Pahlawan, ada seorang staf wanita yang memanggil Flashy Flash dengan berkata, "Oh, di sini kau rupanya Tuan Flash." Lalu staf wanita itu menyerahkan sebuah surat kilat dengan simbol shuriken kepada Flash, di mana surat itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari Speed Ozone Sonic. Beralih ke Blaze dan Shichi yang sedang menaiki lift, Shichi berkata, "Sepertinya Flash sudah tahu sesuatu." Blaze berkata, "Ya, tidak mengejutkan. Akulah yang memberitahunya tentang God. Walaupun aku tidak ingin dia terlibat dalam pertarungan ini." Shichi berkata, "Kau bisa saja katakan bahwa orang itu dimanipulasi oleh God dan tindakannya hanyalah perintah yang diberikan kepadanya. Itu mungkin cara yang lebih baik untuk melindungi orang itu dan menepis semua niatan balas dendam Flash padanya. Bukankah itu tujuan sebenarnya semua ini?" Blaze berkata, "Aku hanya tidak mau membuat situasi lebih buruk baginya jika dia menjadi manusia lagi. Walaupun aku merasa Void hanya akan memarahiku dengan mengatakan, 'Jangan mencoba bertingkah cerewet.' Lagi pula, dia tumbuh di organisasi yang mirip dengan desa ninja, di mana setelah lulus, para muridnya akan menyebar, saling membunuh demi kekuatan dan kendali. Dan Void adalah satu-satunya orang yang bertahan dari organisasi itu. Sebuah takdir yang terkenal di kalangan para ninja." Lalu Shichi berkata, "Seandainya dia tidak sehebat sekarang, dia tidak akan bisa mendukungmu dalam pertempuran atau menjadi bagian penting dari operasi itu." Blaze berkata, "MT Void, sekarang dia akhirnya menampakkan dirinya. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk membebaskannya dari tangan God. Selama dia bersembunyi, dia tidak bisa ditemukan karena perisai khusus yang dia gunakan. Bahkan desa ninja pun tidak bisa menemukannya. Jika dia menghilang lagi, kita akan kalah. Ini kesempatan terakhir kita." Setelah itu, Blaze menunjukkan proyeksi yang menampilkan sebuah tempat yang akan menjadi lokasi munculnya MT Void, di mana tempat itu adalah tempat persembunyian Sonic. Shichi berkata, "Gedung terbengkalai ya?" Blaze berkata, "Ya, dia akan muncul di sana." Lalu di dalam hatinya Blaze berkata, "Orang itu juga akan ada di sana." Orang itu yang dimaksud Blaze di sini adalah Saitama, karena saat itu Saitama sedang bergegas pergi ke suatu tempat. Genos yang ada di sana berkata, "Sensei, kau mau kemana?" Saitama menjawab, "Aku hanya sedang ada pikiran. Sekarang aku mau ke tempatnya Sonic." Genos bertanya, "Kau tahu di mana dia bersembunyi?" Lalu Saitama menunjukkan sebuah surat sambil berkata, "Aku mendapatkan beberapa surat tantangan darinya di rumah lamaku. Aku menemukan satu di tumpukan surat yang dikirim oleh Asosiasi Pahlawan, dan di sini ada alamatnya." Genos bertanya lagi, "Tapi kenapa?" Saitama menjawab,
menjawab, aku pun tidak tahu, mau itu pasukan ninja atau apapun itu. Tapi dulu aku pun pernah melihat hal yang semacam ini. Orang yang tidak punya kegiatan yang hanya bergerombol untuk membuat masalah dan menarik perhatian. Karena kita tahu ada pasukan ninja mau ke tempatnya Sonic, aku mau ke sana dan menghajar dia duluan. Bersama dengan yang lainnya juga kalau ada. Dan harapannya, Sonic akhirnya berhenti menggangguku. Mungkin dia hanya tidak mau sendirian. Oke, sekarang aku pergi dulu Genos. Genos yang saat itu sedang mengajak jalan-jalan Rover berkata, "Baik Sensei." Kemudian beralih ke sebuah hutan. Flashy Flash pergi ke sana untuk menemui Sonic. Flash berkata, "Surat tantangan, ada apa ini sebenarnya?" Saat itu Sonic langsung menarik pedangnya sambil menjawab pertanyaan Flash dengan berkata, "Aku benar-benar lupa tentangmu hingga aku melihatmu kemarin. Kalau diingat lagi, kita belum menyelesaikan yang waktu itu kan? Sekarang situasinya berbeda dari saat kita masih latihan. Jadi hadapi aku Flash." Flash tersenyum lalu berkata, "Aku juga ingin memastikan perbedaan status di antara kita. Walau hanya iseng saja, aku sama sekali tidak keberatan. Tapi apa kau yakin? Kau sungguh ingin membuang hidupmu yang beruntung bisa bertahan dari desa?" Sonic berkata, "Jangan konyol." Setelah itu Sonic mulai menggunakan jutsunya. Dia menciptakan 10 bayangan yang bergerak cepat di hadapan Flash. 10 bayangan itu melepaskan tebasan sekaligus secara bersama-sama. Tapi Flash masih bisa dengan mudah menghindari tebasan itu. Bahkan dia berhasil menahan tebasan dari Sonic yang asli dan langsung menendangnya hingga Sonic terhempas jauh. Tapi dengan gerakan akrobatiknya, Sonic memanfaatkan dahan pohon untuk berputar arah dan kembali menuju Flash sambil melempar beberapa shuriken yang bisa meledak. Sayangnya, kecepatan shuriken itu masih kalah dari kecepatan Flash, yang saat itu langsung menghindari ledakan dari shurikennya. Bahkan dia langsung menuju Sonic. Setelah itu mereka berdua pun kembali beradu pedang. Kemudian Sonic melepaskan tebasan beruntun yang cepat. Walaupun Flash masih bisa menahannya, tapi dia memutuskan untuk mundur menjauh dengan menjaga jarak terlebih dahulu. Lalu setelah siap dengan pedangnya, Flash kembali maju dan gantian melepaskan tebasan. Tapi Sonic pun masih bisa menahan semua tebasan pedang dari Flash itu. Dan akhirnya mereka pun kembali beradu pedang. Teknik berpedang mereka saat itu terasa sangat berimbang. Tidak hanya teknik berpedang, taijutsu mereka pun cukup berimbang. Saat itu mereka berdua beradu tendangan. Sonic melepaskan tendangan, dan Flash menahannya dengan tendangan juga. Lalu bersamaan dengan bayangannya, Sonic melepaskan tinjunya pada Flash, yang dilancarkan dengan cepat dan bertubi-tubi tanpa henti. Tapi sayangnya, saat itu Flash masih bisa menahan, atau lebih tepatnya menangkis tinju bertubi-tubi dari Sonic itu. Sonic pun terkejut melihatnya. Sayangnya, walaupun berhasil ditangkis, Flash tetap terhempas karena dorongan dari tinju-tinju Sonic itu. Tapi hal itu tidak membuat Flash terluka. Flash pun tersenyum lalu berkata, "Gerakan yang bagus. Andai saja lawanmu bukan aku." Sementara itu dengan terkejutnya Sonic berkata di dalam hatinya, "Dia membelokkan gerakanku dengan mudah." Setelah itu Sonic dikejutkan lagi oleh Flash, karena Flash bersiap menggunakan teknik pamungkasnya. Sonic berkata, "Teknik pamungkas? Ini dia. Tapi tetap saja, aku belum menunjukkan kepadamu gerakan rahasiaku." Saat itu Sonic benar-benar tidak sempat untuk menghindari serangan yang akan Flash lepaskan. Dan tidak lama dari itu, Sonic pun terkena Flash Kick, di mana tendangan bertubi-tubi dari Flashy Flash dilepaskan dengan sangat cepat kepada Sonic, hingga Sonic terhempas sangat jauh, bahkan menciptakan jejak yang panjang di tanah. Setelah itu Flash berkata, "Kurasa aku tidak perlu menggunakan teknik pamungkasku padamu. Kau bertambah kuat Sonic. Dengan keadaanmu sekarang, kita bisa..." Sebelum Flashy Flash melanjutkan ucapannya, tiba-tiba ada puluhan pedang yang datang ke arahnya. Beruntung saat itu Flashy Flash bisa menghindarinya, dan pedang-pedang itu ternyata berasal dari Teninto. Sayangnya, momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 85. More